Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak sekalian, sahabat dang dimanapun berada, mudah-mudahan adik sanak sekalian selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, tanggal 21 bulan Agustus 2021, saya ada informasi menarik. Walaupun informasi ini sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi saya coba cek di akun Instagram resmi pemerintah Kota Bengkulu, ternyata ada di sana juga. Artinya resmi bahwa surat edaran itu dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Nah, kita langsung saja kita masuk apa informasinya. Yang menurut saya ini juga bagian dari koreksi agar ada perbaikan untuk kedepannya. Nah, ini akun Instagram, kita masuk Media Center Kota Bengkulu. Nah, ini akun resmi ya, akun resmi Instagram pemerintah Kota Bengkulu. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Coba kita klik. Oke, ini sudah kita perbesar. Wali Kota Bengkulu, ini kopnya ya, kop Garuda. Bengkulu 13 Agustus 2021. Kepada yang terhormat satu warga masyarakat Kota Bengkulu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Kepala PAUD TK sederajat, yang keempat Kepala SD sederajat, lalu yang kelima Kepala SMP sederajat. Lanjut berikutnya, nomor 6, Kepala SMA sederajat dalam wilayah Kota Bengkulu. Nah, inilah sahabat dang sekalian yang menurut saya ini adalah sebuah kesalahan. Jadi Wali Kota Bengkulu melakukan kesalahan lagi. Nah, kenapa saya katakan lagi? Beberapa kali Wali Kota Bengkulu ini melakukan kesalahan. Dan beberapa kesalahan itu sudah kita buat konten sebetulnya sebagai pengingat dan bisa dicek di channel YouTube kita. Termasuk yang tidak tercover di channel YouTube saya. Nah, sahabat dan sekalian, kalau kita pahami Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas itu diserahkan ke pemerintah provinsi. Nah, dalam hal ini kalau di Bengkulu, pemerintah provinsi Bengkulu. Nah, saya ini belum tahu apakah kemudian ini adalah kelalaian sehingga mengcover SMA sederajat, atau memang bukan sebuah kelalaian tapi disengaja. Nah, kita belum tahu itu. Tapi apapun itu, kalau misalkan seandainya disengaja dan tahu bahwa ini adalah kewenangan pemerintah provinsi Bengkulu dan di surat ini tetap mencantumkan Kepala SMA sederajat, tentu itu juga sebuah kesalahan. Karena bisa dikatakan bahwa Wali Kota Bengkulu melampaui kewenangan, karena kewenangannya di tingkat ke bawah, bukan SMA sederajat. Artinya itu sebuah kekeliruan. Kalau seandainya itu tahu bahwa kewenangan SMA itu berada di provinsi ini, tetap dibuat. Dan kalau seandainya lalai dalam hal surat ini lalai artinya ada dimasukkan tujuannya ditujukan SE ini kepada SMA sederajat, tentu itu fatal juga karena lalai dalam mengkoreksi administrasi berkaitan dengan kewenangan dari Kota Bengkulu. Cuma kita tidak tahu yang mana kira-kira apakah kelalaian atau memang disengaja.
Tapi kedua-duanya menurut saya adalah sebuah kesalahan. Nah ini sahabat dan sekalian, bicara kewenangan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penyelenggaraan pada tingkat menengah atas itu diserahkan kepada provinsi. Surat ini kan biasanya dari bawah. Biasanya ini berkaitan dengan dinas teknis, lalu biasanya melalui prosedur seleksi, ya. Bisa jadi melalui biro hukum, lalu kemudian asisten tiba di sekda, penyaringannya, lalu kemudian sampai ke wali kota Bengkulu. Nah, bagaimana kemudian telaah berkaitan dengan kewenangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, mari kita mudah-mudahan nanti ada tanggapan ya dari pemerintah kota Bengkulu, apakah memang betul-betul ini sebuah kelalaian atau memang disengaja. Balik lagi bahwa kedua-duanya tadi sudah saya jelaskan posisinya di mana. Oke, saya bacakan dulu. Ini surat edaran nomor sekian, sehubungan surat edaran Wali Kota Bengkulu nomor sekian tanggal 10 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 dan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu nomor sekian tentang prosedur operasional standar POS kegiatan pembelajaran tatap muka PTM tingkat PAUD, SD, SMP, dan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM pada masa pandemi COVID-19. Maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. Sekolah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sesuai dengan prosedur operasional standar POS yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Beberapa poin sebetulnya surat ini, kita langsung saja. Nah, ini di bawahnya jelas ada tanda tangan Wali Kota Bengkulu ya. Wali Kota Bengkulu ini adalah surat resmi dan diupload di Instagram resmi. Nah, kalau seandainya kita teruskan pembahasannya, apakah memang surat ini disampaikan kepada SMA sederajat di Kota Bengkulu, atau hanya kekeliruan surat yang sehingga tidak ada penyampaian ke SMA sederajat, kita juga belum tahu. Nah, mudah-mudahan nanti ada klarifikasi. Seperti apa sebetulnya. Karena jangan sampai juga pada saat misalkan surat ini memang betul-betul disampaikan ke SMA, tentu SMA juga ya mereka harus patuh dengan pemerintah Provinsi Bengkulu karena kewenangan memang merupakan kewenangan dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, bagaimana eksekusinya? Misalkan pemerintah provinsi juga membuat edaran karena memang kewenangannya SMA sederajat. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi kebingungan ya di kalangan misalkan masuk surat misal ini ya, misalkan masuk dari provinsi juga masuk, dari kota juga masuk SE-nya. Jadi bagaimana SMA menyikapinya? Tapi tentu dengan kembali ke peraturan dan perundang-undangan, undang-undang yang berlaku, tentu semua paham bahwa SMA adalah kewenangan pemerintah Provinsi Bengkulu. Baiklah, sahabat dan sekalian, semoga menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.